Melihat progres pemain baru AC Milan. Seperti kebanyakan klub, AC Milan pun cukup merasakan dampak fatal dari pandemi COVID-19. Mereka tidak bisa bergerak leluasa di bursa transfer musim panas kemarin untuk mendatangkan pemain berkualitas. Klub asuhan Stefano Pioli tersebut menjadikan Sandro Tonali yang dipinjam dari Brescia sebagai pemain termahal. Nilai peminjaman gelandang berdarah Italia tersebut mencapai 10 juta euro. Milan sendiri mendatangkan 6 pemain tanpa menghitung Ante Rebic, Alexis Saelemaekers, dan Simon Kjaer. Milan memang harus mengeluarkan uang untuk mengubah status mereka jadi pemain permanen usai menjalani masa pinjaman. Selain Tonali, Milan juga mendatangkan Jens Peter Hauge, Cyprian Tatarusanu, Pierre Kalulu, Brahim Diaz, dan Diogo Dalot. Lalu bagaimana kiprah mereka sejauh ini? Mari kita ulas. 1. Sandro Tonali. Nama Tonali cukup ramai dibicarakan belakangan ini. Pemain yang berusia 20 tahun tersebut mengingatkan publik akan sosok legenda Milan yang sedang melatih Juventus saat ini, Andrea Pirlo. Kendati demikian, ia masih belum pantas mendapatkan predikat titisan Andrea Pirlo. Tonali lebih banyak bermain sebagai pengganti di musim ini dan sempat mendapatkan kartu merah ketika Milan menghadapi Benevento baru-baru ini. 2. Jens Peter Hauge. Tidak banyak yang mengenal sosok Hauge, mengingat dirinya hanya bermain bersama Bodo Glimt yang memang juga tidak begitu terkenal di kalangan penikmat sepak bola. Penyerang berdarah Norwegia tersebut dibeli dengan harga 5 juta euro saja. Tahun 2020 dikenang sebagai masa terbaik teman dekat Erling Braut Haaland tersebut. Pasalnya, ia berhasil mencetak 17 gol dari 21 penampilannya bersama Glimt. Dan salah satunya bersarang di gawang Milan kala kedua klub bertemu di ajang Liga Eropa. Sejauh ini Hauge baru mencetak 4 gol dari 14 kali penampilannya bersama Rossoneri. Stefano Pioli sendiri nampaknya enggan terburu-buru dan memberikan sang pemain kesempatan untuk beradaptasi terlebih dahulu. 3. Cyprian Tatarusanu. Publik menyadari bahwa Milan merekrut Tatarusanu untuk dijadikan sebagai pelapis Gianluigi Donnarumma. Sehingga tidak heran kalau pria yang berkebangsaan Rumania tersebut lebih sering didudukan di bangku cadangan. Pioli pun masih berbaik hati memberinya kesempatan untuk tampil. Dan sejauh ini Tatarusanu sudah mengantongi 3 penampilan bersama Rossoneri. Ia menunjukkan performa terbaiknya saat menghadapi Sparta Praha, di mana Woskor memberikan rating 7,6 untuk penampilannya pada laga tersebut. 4. Pierre Kalulu. Publik mungkin tidak menyadari kalau Milan mendatangkan Kalulu dari Olympique Lyon pada musim panas kemarin. Nilai transfernya pun sangatlah kecil, yakni 480.000 euro saja. Banyak yang menduga kalau sang pemain akan menjadi pelapis lini pertahanan saja. Pioli memberinya jatah bermain di beberapa kesempatan, termasuk saat menghadapi Lazio pada laga terakhir Milan di tahun 2020. Dan sejauh ini performa Kalulu tidak bisa dikatakan mengecewakan. 5. Brahim Diaz. Didatangkan dari Real Madrid, Brahim Diaz langsung dijadikan sebagai salah satu pemain reguler Milan musim ini. Ia kerap didapuk sebagai winger dalam formasi 4-2-3-1, bersanding dengan Hakan Çalhanoğlu dan Ante Rebic. Brahim Diaz pun telah mencatatkan 19 penampilannya dan telah menghasilkan 4 gol serta 1 assist. Jumlah golnya memang kecil, namun Brahim Diaz adalah salah satu sosok yang sulit digantikan di dalam skuad Milan saat ini. 6. Diogo Dalot. Diogo Dalot kerap menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan ketika masih memperkuat Manchester United. Namun itu tidak lagi terjadi saat dirinya berseragam Milan. Dalot sudah mengantongi 12 penampilan sejauh ini. Pemain yang berposisi back sayap tersebut seringkali menunjukkan performa apik. Sampai-sampai Manchester United dikabarkan enggan melepasnya ke Milan dengan status permanen saat masa pinjamannya berakhir nanti.
Jadi target AC Milan, siapa sih Mohamed Simakan dan Kouadio Kone? AC Milan mencari tambahan pemain baru pada bursa transfer Januari. Rossoneri dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mohamed Simakan dan Kouadio Kone. Milan berhasil membuat kejutan di Serie A pada musim ini. Tim asuhan Stefano Pioli itu mampu bertengger di puncak klasemen sementara. Rossoneri juga menjadi satu-satunya klub yang belum terkalahkan Serie A musim ini. Alhasil Alessio Romagnoli dan kolega kini digadang-gadang menjadi kandidat juara. Meski performa tengah bagus, mereka masih ingin memperkuat skuadnya. Menurut laporan, Mohamed Simakan dan Kouadio Kone menjadi incaran Rossoneri. Lalu siapa sih Mohamed Simakan dan Kouadio Kone? Mari kita bahas. Mohamed Simakan. Il Corriere dello Sport melaporkan bek tengah Strasbourg Simakan menjadi target utama Milan pada bursa transfer musim dingin. Rossoneri ingin memperkuat lini belakangnya. Milan dilaporkan gagal mengontrak Simakan pada musim panas lalu. Laporan tersebut mengklaim Rossoneri telah mencapai kesepakatan kontrak yang berdurasi 5 tahun dengan sang pemain. Simakan adalah bek berusia 20 tahun yang telah memainkan 17 pertandingan di Liga 1 musim ini. Ia dipromosikan dari tim junior pada Juli 2019 yang lalu. Pemain muda itu telah memainkan 42 pertandingan untuk tim utama Strasbourg dan telah mencetak 1 gol untuk klub dalam kekalahan 3-2 dari Olympique Lyon. Simakan juga telah memainkan 5 pertandingan di babak penyisihan Liga Eropa. Ia menunjukkan fleksibilitasnya dengan beroperasi sebagai bek kanan dan sebagai gelandang bertahan. Il Corriere dello Sport juga mengklaim Direktur Teknis Paolo Maldini berharap bisa merampungkan transfer Simakan dengan biaya sebesar 15 juta selama beberapa hari mendatang. Selanjutnya ada Kouadio Kone. Untuk memperkuat lini tengah, Diavolo mengejar Kouadio Kone dari Toulouse. Sang gelandang sudah cukup lama diamati oleh pencari bakat Milan. Kone sendiri baru berusia 19 tahun dan bermain secara teratur di Ligue 2. Ia dibayang ke Toulouse setelah bermain di level junior bersama Paris FC dan AC Bologna Billancourt. Ia pindah ke Toulouse pada Juli 2016 yang lalu dan dipromosikan ke tim utama pada Juli 2019. Gelandang asal Prancis ini melakukan debut Liga 1 pada 2018 sampai 2019. Pada musim lalu ia bermain 13 kali di divisi teratas dan bermain reguler di tim utama di Liga 2 musim ini. Apakah Rafael Leao sudah mampu gantikan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan? AC Milan membuktikan tetap kuat walau tidak diperkuat oleh Zlatan Ibrahimovic. Selama pemain 39 tahun itu absen, Milan bertumpu pada sosok Rafael Leao untuk menjadi juru gedor di lini depan. Peran dan kontribusi Ibrahimovic untuk Milan tidak perlu dibantah lagi. Sejak bergabung pada Januari 2020 yang lalu, Ibrahimovic langsung menjadi andalan di lini serang. Pada musim 2020-2021, Ibrahimovic telah mencetak 10 gol hanya dari 6 laga di Serie A. Jadi, tatkala Ibrahimovic mengalami cedera, Milan pun dikhawatirkan akan limbung. Dan Ibrahimovic tidak lagi bermain sejak November lalu. Sejak saat itulah, Milan telah melewati 10 laga tanpanya. Dan hasilnya Milan tidak pernah kalah. Milan 7 kali menang dan 3 laga terakhir imbang. Stefano Pioli awalnya tidak punya nama tetap untuk menggantikan peran Ibrahimovic. Dia sempat mencoba Ante Rebic sebagai penyerang, namun performanya tidak cukup bagus. Lalu Rafael Leao jadi pilihan. Pemain 21 tahun itu mencetak 2 gol dalam 3 laga terakhir. Golnya ke gawang Benevento mendapatkan banyak pujian karena dinilai menunjukkan naluri Leao sebagai seorang penyerang. Rafael Leao berkembang. Dia punya karakter yang harus kami coba tingkatkan dengan cara yang benar. Terpenting saya lihat ada kemauan untuk menjadi lebih baik setiap hari, ucap Pioli dikutip dari Football Italia. Semua laga adalah kesempatan untuk membuktikan nilai-nilai Milan. Kami sangat fokus untuk meningkatkan level kami, sambung pelatih berusia 55 tahun.
Bukan hanya secara individu, Pioli menilai AC Milan juga terus berkembang secara kolektif. Walau acap kali dilanda situasi sulit dengan banyaknya pemain absen, Milan tetap mampu tampil solid. Kami menunjukkan bahwa kami bisa bermain, dan karena itu kami akan bermain untuk menang, kata Pioli. Kami meraih 17 poin lebih banyak dari tahun lalu. Jalannya sudah benar. Tetapi kami tidak dapat berbicara saat laga penentu di pekan ke-15. Kami menganggap semua laga sebagai laga yang menentukan, tegas Pioli. Stefano Pioli beberkan informasi mengejutkan soal transfer AC Milan. Pelatih sepak bola AC Milan Stefano Pioli membocorkan informasi mengejutkan terkait rencana mereka di bursa transfer 2021. AC Milan adalah salah satu klub top Eropa yang sangat senter diberitakan terkait bursa transfer, baik dalam hal mendatangkan pemain atau melepas pemain mereka. Rossoneri dirumorkan siap mendepak Andrea Conti, David Calabria, Matteo Gabbia, Red Krunic, Matteo Musacchio, dan lain-lain. Namun ternyata pelatih mereka yang bernama Stefano Pioli justru memberikan informasi yang sangat tidak terduga. Seperti yang dilansir dari laman portal berita olahraga Milan News. Tidak ada seorang pun yang kami tempatkan di bursa transfer. Conti sendiri masih diandalkan di sini. Saya sering mengatakan hal ini ke semua pemain saya, ujarnya ketika ditanya perihal transfer Andrea Conti. Dari komentar singkatnya itu, maka jelas bahwa AC Milan tidak pernah memiliki niat untuk mendepak pemain di bursa transfer musim dingin atau musim panas, setidaknya di tahun 2021. Akan tetapi untuk perekrutan pemain, mereka kemungkinan besar memang sedang merencanakan hal tersebut untuk membenahi lini tengah dan lini belakang.